Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi qudwah dan uswah di dalam kehidupan kita. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-7 Allah firmankan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya Allah telah memaklumkan jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Namun jika kita ingkar kepada nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Tentu ayat ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, dan mungkin kita sudah hafal. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mari sejenak kita berpikir tentang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengevaluasi terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk memikirkan, mengevaluasi sudah sebaik apa dan sebanyak apa kita mengucapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 3 bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, terima kasih kita dengan hati kita. Maksudnya apa? Bentuk syukur dengan hati ini, bentuk terima kasih dengan hati ini adalah senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan, memberikan ketenangan, memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan ini, yang senantiasa mendatangkan banyaknya keperluan dan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Maka semua ini adalah campur tangan Allah. Maka kita harus yakini apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu bentuk syukur, adalah salah satu bentuk terima kasih kita. Dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kita tetap berdiri di atas ketauhidan agama Islam ini. Kemudian yang kedua, bentuk syukur yang kedua adalah dengan ucapan. Maka senantiasa kita diajarkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, oleh ayah kita, oleh guru-guru kita, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kemudian kita mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan ini, maka kita diajarkan untuk berterima kasih kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Nah, ketika kita mengucapkan, kemudian ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka itu tanda bahwa kita adalah hamba yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini dengan ucapan. Kemudian bentuk terima kasih yang ketiga adalah dengan perbuatan. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia. Kita dibekali akal, kemudian kita diberikan mata, kemudian diberikan telinga, diberikan tangan, diberikan kaki. Maka apa yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, ini adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bagaimana bentuk syukur kita lewat perbuatan? Maka bentuk syukur lewat perbuatan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah senantiasa menggunakan mata kita untuk melihat kebaikan, melihat ayat-ayat Allah, melihat Al-Quran, mempelajari bacaan Al-Quran, kemudian melihat hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita gunakan tangan kita untuk memegang sesuatu yang halal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gerakkan kaki kita untuk datang ke majelis ilmu, kita gerakkan kaki kita untuk datang ke masjid, melaksanakan ibadah, ya. Kemudian kita lakukan sholat, kita lakukan hal-hal untuk di jalan kebaikan. Maka ini semua adalah bentuk syukur di dalam perbuatan. Kita gunakan lisan kita, ya, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Maka ini termasuk, ya, bentuk syukur kita di dalam perbuatan. Kita gunakan semua yang ada di dalam kehidupan ini, yang ada dalam diri kita, untuk melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, mari kita evaluasi dan mari kita nasihatkan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah dengan hati kita? Artinya kita senantiasa meyakini apapun yang ada di dalam kehidupan ini adalah milik Allah dan kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sudahkah kita berterima kasih kepada Allah dengan ucapan, dengan senantiasa mengucapkan syukur, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, kita gunakan, ya, semua yang ada dalam jasmani kita ini, tangan, mata, akal, ya, lisan, kemudian kaki, untuk melangkah mengerjakan kebaikan, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bimbing kita dan Allah berikan hidayah kepada kita. Kita berdoa semoga Allah masukkan kita, Allah golongkan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, ya. Dan ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sungguh jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, Allah akan memberikan banyak rezeki kepada kita, dan Allah menambah kebaikan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita kufur kepada nikmat-nikmat Allah, tidak yakin, ya, kepada apa yang datang kepada kita ini adalah milik Allah dan dari Allah, kemudian kita tidak pernah bersyukur dengan ucapan tidak mengatakan Alhamdulillah, kemudian kita gunakan mata, kaki, lisan kita, tangan kita untuk malah kufur nikmat, untuk tidak taat kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang pedih. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini adalah nasihat pribadi. Semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa Allah kumpulkan, Allah bimbing kita untuk senantiasa di dalam kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.